Bapak Ibu, ketika anak-anak kecil ya sampai di sebuah pantai, apa yang akan dilakukan? Dan mau percaya bahwa anak kecil tersebut akan segera bermain pasir, betul ya? Nah, ini anak kecil yang lagi bermain pasir. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu, sebuah keluarga tinggal di dekat pantai, ya, memiliki seorang anak. Nah, hampir setiap hari anak kecil itu pergi ke pantai dengan membawa ember dan sekop mainannya, ya. Sampai di pantai, anak kecil itu membuat bangunan menara dari pasir, Bapak Ibu. Ya. Dengan tangannya dia membuat menara tersebut, dia membangun menara tersebut. Bahkan anak kecil tersebut menghiasi menara tersebut dengan kerang-kerang yang ada, seperti sesuai yang ada di gambar, Bapak Ibu. Ya. Tapi Bapak Ibu, bangunan tersebut yang dibangun, menara tersebut yang dibangun di atas pasir, di atas pasir di tepi pantai. Ya. Ketika ombak datang, ya, ketika air datang, bangunan tersebut menjadi hancur, Bapak Ibu. Namun anak kecil itu tidak putus asa, belum putus asa. Dan keesokan harinya anak kecil itu kembali lagi ke pantai, ya, membangun lagi menara yang dia bangun. Kali ini menara yang dia bangun lebih besar dan lebih tinggi, Bapak Ibu. Lebih besar, lebih tinggi, bahkan dihiasi lebih cantik lagi, ya, dengan kerang-kerang yang ia dapatkan di tepi pantai. Namun lagi dan lagi, Bapak Ibu, bangunan tersebut tetap saja hancur, tidak kokoh ketika badai tersebut datang. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Ya. Dan anak kecil itu merasa lelah. Dia berpikir semua yang dikerjakan itu sia-sia. Ya, sia-sia. Ketika dia bangun, ombak datang, hancur. Ya. Terseret ombak dan hari-hari pun berlalu. Terus anak itu melakukan demikian, Bapak Ibu. Dia menjadi sedih hatinya. Dan satu kali, Bapak Ibu, ketika dia lagi duduk di tepi pantai di atas pasir, ya, anak kecil itu melihat seorang kakek tua nelayan pulang mencari ikan. Dia menempatkan perahunya di dermaga yang dibuat dari batu besar. Dia menempatkan di sana. Dia melihat bahwa perahu tersebut tidak menjadi tenggelam karena ombak yang ada. Bahkan dermaga batu tersebut tetap berdiri kokoh sekalipun ombak dan badai menerpa, Bapak Ibu. Alhasil akhirnya, Bapak Ibu, anak kecil ini memiliki ide, ya. Dia memiliki ide, dia pulang, dan keesokan harinya anak kecil tersebut kembali ke pantai. Kali ini, Bapak Ibu, ya, anak kecil itu tidak lagi membangun menara di atas pasir. Ya. Dia mencoba menggulingkan sebuah batu besar, dan dia membangun menara tersebut di atas batu yang kokoh, Bapak Ibu. Ya. Badai datang, ombak datang, tapi anak kecil tersebut menemukan bahwa bangunan menara yang dibangun tetap berdiri kokoh, Bapak Ibu. Ya. Karena bangunan tersebut berdirikan di atas pantai. Ia menyadari bahwa selama ini, Bapak Ibu, ia sibuk membuat menara yang indah, yang besar, ya, menurut ukuran anak-anaknya. Tapi ia tidak memperhatikan di mana ia membangun menara tersebut, Bapak Ibu. Ya. Atau mendirikannya. Ya. Bukan bentuk menara yang indah yang menentukan apakah menara itu bertahan atau kokoh, Bapak Ibu, melainkan di mana menara itu dibangun. Atas dasar apa? Di dasar apa menara itu dibangun, Bapak Ibu? Nah, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah, kok nggak berubah-ubah lagi? Nah, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah pondasi yang kokoh, Bapak Ibu. Ya. Kita semua tahu apa itu pondasi. Apalagi di sini kalau tidak salah ada 2 orang, ya, pemborong bangunan pasti paham dengan yang namanya pondasi. Betul ya Pak Menggeng ya?
Ya, Pak Atom ya, betul ya. Nah, pondasi Pak Atom. Pondasi adalah modal awal atau dasar untuk membangun segala sesuatu. Ya, Bapak Ibu, ketika kita ingin membangun sebuah keluarga, ya, itu diperlukan namanya pondasi juga. Apa itu pondasinya? Kejujuran dan saling percaya. Itu pondasi utama dalam sebuah keluarga, Bapak Ibu. Nah, ketika kita ingin membuka usaha baru, saya mau buka usaha baru nih, ya kan? Misalnya nih, saya mau buka laundry, ya. Kalau tidak ada pondasi, usaha tersebut tidak akan terbuka, tidak akan jalan. Apa pondasinya, Bapak Ibu? Yaitu modal kita, dana yang kita perlukan, Bapak Ibu. Untuk pondasi. Nah, ini berbicara tentang pondasi secara duniawi, Bapak Ibu. Bagaimana dengan pondasi rohani atau pondasi kekristenan kita, Bapak Ibu? 1 Korintus 3 ayat 11. Ya. Jadi dikatakan, sebab tidak seorang pun dapat meletakkan pondasi lain selain yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ayat ini berbicara tentang Yesus Kristus sebagai dasar yang kokoh dan satu-satunya bagi kehidupan rohani iman Kristen kita. Ya. Yesus Kristus adalah pondasi yang tidak dapat digantikan atau diubah. Semua iman dan kehidupan Kristen harus dibangun atas dasar Kristus. Amin. Sama seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian juga di dalam kekristenan, Bapak Ibu, kita harus menjadikan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, sebagai satu-satunya pondasi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, ya, kita yang hidup di dunia, kita sebagai orang Kristen, ya, seringkali seperti anak kecil yang membangun pondasi di atas pasir. Bapak Ibu, kita berusaha membentuk masa depan kita. Kita berusaha menyusun rencana-rencana kita. Ya. Kita berusaha membangun apa yang menjadi tujuan hidup kita, tanpa kita mau melibatkan Tuhan Yesus di dalamnya. Ya. Bahkan kita berusaha membangun apa yang menurut kita baik, Bapak Ibu. Apa yang menurut kita benar. Ya. Bapak Ibu, apa yang baik dan benar menurut kita belum tentu baik dan benar menurut Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya katakan, ketika badai cobaan itu datang, sama seperti bangunan di atas pasir tersebut, Bapak Ibu, menjadi roboh. Ya. Ombak persoalan hidup menghantam, semua yang kita bangun itu bisa hancur seketika, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Kita menjadi pribadi yang mudah kecewa, menjadi pribadi yang mudah sakit hati, ya, marah ketika apa yang kita perjuangkan itu runtuh, Bapak Ibu. Kita merasa lelah dan mungkin bertanya-tanya, untuk apa saya berusaha? Ya, jika hasilnya akan gagal, runtuh, ya, seperti pasir yang dihancurkan oleh ombak tersebut. Bapak Ibu, bahkan kadangkala dan mungkin saja kegagalan kita, dengan kegagalan kita, Bapak Ibu, kita menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Saya mau katakan di sini, Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Ya. Ketika kita, saudara, mengalami yang namanya keruntuhan, ya. Ketika saudara mengalami yang namanya kegagalan, Bapak Ibu, atau mengalami hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, Bapak Ibu. Kenapa? Ya. Karena mungkin saja, Bapak Ibu, ketika kita membangun, ya, ketika kita menyusun rencana, merintis atau mengerjakan sesuatu, kita atau saudara tidak sepenuhnya melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya. Yang mesti kita perhatikan, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, karena yang terpenting bukan seberapa besar, ya,
bukan seberapa indah hal yang kita bangun, ya. Melainkan di mana tempat kita mendirikan bangunan tersebut. Jika hidup kita hanya berdiri di atas hal-hal dunia yang rapuh, Bapak Ibu, maka ketika guncangan datang akan menggoyahkan kita, ya. Kita akan menjadi lelah, kita menjadi putus asa, dan mungkin saja, ya, menjadi kepahitan, Bapak Ibu, menjadi sakit hati. Sakit hati kepada siapa? Sakit hati kepada orang-orang yang menurut kita menjadi sumber kegagalan kita, ya. Kepahitan kepada siapa, Bapak Ibu? Kepahitan kepada mungkin kepada gembala yang mungkin saja dianggap kurang perhatiannya kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua, Bapak Ibu, ya. Nah, perkara kepahitan kepada gembala, Bapak Ibu, ya. Saya sedikit bersaksi, Bapak Ibu. Saya mau katakan, kalau gembala kita di sini, menurut saya itu sudah paling oke. Kenapa, Bapak Ibu? Saya saksikan sendiri, ketika istri saya masuk rumah sakit, orang yang pertama datang adalah gembala kita di tempat ini. Dari awal hingga pada selesai, gembala kita tetap ada bersama-sama dengan kami, Bapak Ibu. Bapak Ibu, biarlah kita menaruh dasar kita di atas Kristus sebagai batu karang yang teguh, amin. Sehingga kita ketika cobaan datang, kita tetap berdiri teguh, amin. Lebih lanjut, Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana caranya supaya kita memiliki pondasi yang kokoh di dalam kekristenan? Ada rahasia dan caranya, Bapak Ibu, ya. Jika tidak tahu dan belum tahu, kita sama-sama belajar, ya. Kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan, amin. Membangun hubungan yang erat dengan Tuhan melalui apa? Ya. Ada beberapa bagian di sini, Bapak Ibu. Melalui doa, ya. Melalui doa membuat kita selalu terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Kita intim dengan Tuhan melalui doa-doa, waktu-waktu pribadi kita atau waktu-waktu bersama keluarga di mesbah keluarga. Maka sesuatu yang ajaib akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Sebab kita tahu bahwa tidak ada satu perkara pun yang mustahil buat Bapak Yahweh, amin. Dan ketika kita mengalami mujizat dan keajaiban Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu, maka disitulah iman percaya kita akan terus bertumbuh, ya. Dan kita akan terus menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya fondasi iman yang kokoh. Nah, beberapa minggu kemarin sudah saya saksikan perihal doa, Bapak Ibu, ya. Selama setengah tahun, apa yang menjadi bagian saya, Tuhan tahan. Tuhan tahan. Kenapa? Karena selama setengah tahun itu, ya, mesbah doa keluarga kami itu sudah bolong-bolong. Bolong-bolong, lebih banyak bolongnya, lebih besar bolongnya daripada kami membangun mesbah doa kami, ya. Alhasil apa yang menjadi bagian saya, Tuhan tahan. Bukan berarti Tuhan jahat atau Tuhan kejam, Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau, ya, saya menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya, ya, fondasi dalam hidup keluarga kami, Bapak Ibu. Tidak menjadi suam-suam kuku. Sebab firman Tuhan berkata, suam-suam kuku akan dimuntahkan, ya. Nah, hasil, Bapak Ibu, ketika kami membangun kembali mesbah keluarga kami, ya, yang seharusnya Tuhan janjikan, lihat 1 bulan ke depan, ya, Tuhan persingkat waktunya, cukup 2 hari saja, ya, Tuhan mengembalikan apa yang menjadi bagian saya, ya. Dan ketika Bapak Ibu, saudara semuanya mau meresponi firman Tuhan, nanti saudara atau Bapak Ibu boleh menyaksikan sendiri
kedahsyatan Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Bapak Ibu, jika sampai saat ini ada di antara kita doa-doanya belum dijawab, ya, pergumulannya belum dapat jalan keluar, Bapak Ibu, mungkin ya, saya tidak mau menghakimi. Mungkin salah satu alasannya adalah doa. Ya, jam terbang doa kita masih kurang. Ya, membuat apa yang menjadi keinginan kita itu terhambat, Bapak Ibu. Ya, ada lagi satu yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Kenapa sampai sekarang pergumulan saya belum mendapatkan jalan keluar? Kenapa sampai sekarang doa-doa saya belum dijawab sama Tuhan? Ya, mungkin kita masih mendoakan hati, ya. Tahu mendoakan hati? Mungkin anak-anak muda yang masih dalam proses pacaran tahu betul bagaimana apa artinya mendoa hati, ya. Atau untuk keluarga untuk yang sudah berkeluarga, selingkuh, ya, selingkuh, Bapak Ibu. Kita selingkuhin Tuhan. Kok bisa? Bagaimana caranya? Bapak Ibu, ini ada peribahasa. Saya nggak tahu di suku lain bagaimana. Peribahasa di orang Cina. Ya, kita satu orang tidak mungkin bisa naik sampai 2 perahu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita naik 2 perahu, ketika arahnya berbeda, kita yang akan tenggelam, Bapak Ibu. Ya, sama halnya dengan kehidupan kekristenan kita. Ya, kita tidak sebentar-sebentar menyembah Bapak Yahweh. Tidak bisa sebentar-sebentar menyembah si Allah, Bapak Ibu. Kita tahu sebagai orang Kristen kebenaran sudah disampaikan. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, kita harus menetapkan salah satunya. Ya, sebagai pribadi yang bijaksana, kita tentu akan memilih Bapak Yahweh sebagai satu-satunya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, doa di sini saya gambarkan sebagai jaringan WiFi. Ya, jaringan WiFi atau data seluler, Bapak Ibu. Kenapa? Ketika Android kita, handphone kita, ya, berapa banyak pun aplikasi di dalamnya, Facebook, IG, ya, Messenger, apalagi TikTok. Nah, yang paling sering dimainin sama anak-anak muda nih, TikTok, ya. Bahkan sepanjang hari bisa scroll dari atas sampai ke bawah, terus. Tapi semuanya tidak akan berguna tanpa data seluler, Bapak Ibu. Ya. Sama halnya dengan kehidupan kita. Ketika kita jarang berdoa, kita kurang berdoa, ya, maka kehidupan kita tidak akan berfungsi dengan benar, Bapak Ibu. Amin. Ya. Jika mau kehidupan kita layaknya bagaimana orang-orang Kristen yang ada, layaknya bagaimana orang-orang Kristen yang diberkati, layaknya bagaimana orang-orang Kristen yang kehidupannya terus bertumbuh, Bapak Ibu, ya, kita harus mengaktifkan paket doa kita. Amin. Bukan paket data, ya, paket doa kita, ya, harus senantiasa aktif, terhubung dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Lalu melalui apa lagi, Bapak Ibu? Membaca dan merenungkan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, Bapak Ibu. Beberapa bulan lalu saya sudah sampaikan bahwa kita berdoa itu sama halnya kita menarik napas, Bapak Ibu. Dan kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sama halnya kita menghembuskan napas. Ya. Itu 2 paket yang tak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Sama halnya kita bernapas dan menarik napas.
Ya mungkin ada yang berkata, saya cukup berdoa saja, tidak perlu membaca Alkitab, tidak perlu membaca kitab suci, tidak perlu merenungkan kitab suci. Boleh sekarang coba praktekkan. Kalau saudara cuma menghirup napas saja tanpa membuangnya, silahkan dicoba. 1, 2, 3. Atau mungkin, ya sudah saya baca kitab suci ada udah cukup. Coba buang terus napasnya. Bagaimana rasanya? Perlahan-lahan akan lemes Bapak Ibu. Akhirnya mati. Ya. Sama halnya dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kita kurang berdoa, kita kurang membaca, merenungi firman Tuhan. Lama-kelamaan, percaya tidak percaya, kerohanian kita, dan kita akan mengalami yang namanya kematian rohani Bapak Ibu. Ya. Buku Bapak Ibu, buku artinya adalah jendela dunia, betul ya? Banyak membaca buku, kita akan menambah wawasan, kita akan menjadi pintar. Ya. Saya katakan di sini, kitab suci itu adalah jendela surga. Amin. Ya. Jendela surga. Kenapa saya katakan jendela surga Bapak Ibu? Oh, sebentar. Melalui kitab suci Bapak Ibu memberikan kita pemahaman spiritual, ya. Petunjuk, ini yang terpenting. Hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Bapak Yahweh selalu terkoneksi Bapak Ibu, ya. Kita menjadi dekat dengan kebenaran spiritual. Dan satu lagi, yang namanya surga pasti menjadi bagian kita Bapak Ibu, ketika kita melakukan dan meresponi firman Tuhan. Amin. Terus apa lagi Bapak Ibu? Mengikuti ibadah-ibadah yang ada, ya. Dengan mengikuti ibadah yang ada, iman kita akan terus bertumbuh. Karena firman Tuhan yang ada di dalamnya sehingga membuat pondasi kita semakin hari semakin kokoh berdiri. Amin. Jika mau pondasi iman saudara semakin kokoh dan jangan pernah meninggalkan ibadah-ibadah yang ada Bapak Ibu. Ya. Jangan pernah berpikir ibadah yang dikuduskan kan hari Minggu. Ya sudah, saya ikut ibadah hari Minggu saja. Itu sesuai firman Tuhan. Ya. Ibadah hari Rabu tidak perlulah. Apalagi ibadah doa. Itu kan ibadah khusus pelayan-pelayan Tuhan. Salah Bapak Ibu. Semua ibadah itu penting Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Amin. Amin. Bapak Ibu, perhatikan, kita semua di sini, saya percaya adalah pribadi yang sudah dewasa rohaninya. Amin. Yang masih kanak-kanak rohani boleh lambaikan tangannya biar saya tahu mana orangnya. Tidak ada ya, berarti artinya sudah dewasa rohani Bapak Ibu. Nah, jika ada hal yang kita alami yang tidak sesuai dengan rencana kita, tidak sesuai dengan apa yang dimau kita, ya, kita menjadi ngambek, kita menjadi marah, ya, kita menjadi sakit hati, kepahitan. Itu adalah ciri-ciri orang yang belum dewasa rohaninya. Ciri-ciri orang yang rohani kanak-kanak Bapak Ibu. Anak-anak kan begitu, sedikit marah, sedikit ngambek, ya. Sehingga membuat kita mogok ibadah Bapak Ibu. Bahkan yang lebih parah, kita ngambek marah sama Tuhan, ya. Atau mungkin ada jemaat yang mungkin saja tanpa sengaja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tanpa sengaja loh ya, melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita menjadi ngambek, marah, tidak mau lagi mengikuti ibadah yang ada Bapak Ibu. Nah. Atau mungkin juga gembala ketika menyampaikan firman Tuhan, atau nggak usah gembala deh, saya aja yang sekarang lagi sharing firman Tuhan, ya. Ini mungkin bentuk teguran Bapak Ibu, ya.
Ini juga mungkin bentuk didikan. Ya. Yang kebetulan juga sama dengan yang saudara atau bapak ibu alami saat ini, Bapak Ibu. Harusnya diresponi positif, ya. Tapi ini malah diresponi negatif. Dan berpikir, ini nyindir saya nih yang dicindir nih, ini tentang saya nih katanya kan. Ujung-ujungnya ngambek, marah, Bapak Ibu. Ya. Saya katakan di sini, jadilah manusia yang dewasa rohaninya, Bapak Ibu, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, ya, ketika firman Tuhan disampaikan, kita meresponinya dengan sikap yang positif. Amin. Ketika itu didikan, teguran, maka seharusnya kita berubah, ya. Bukan menyalahkan gembala atau orang yang lagi menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu. Terus yang terakhir, ketaatan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, jika ketiga hal di atas yang tadi saya sebutkan kita lakukan, ya, dan kita jadikan sebagai satu kerinduan kita, maka saya berani katakan kita adalah orang-orang yang taat dan mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Berbicara tentang ketaatan, Bapak Ibu, ya. Mungkin perkara yang kita alami saat ini, Bapak Ibu, pergumulan, badai hidup, ombak yang besar yang menghampiri kita, itu terjadi bukan karena kita dicobai, bukan karena ini dari Tuhan, bukan, Bapak Ibu. Tapi mungkin saja hal yang kita alami saat ini karena bentuk ketaatan kita, bentuk ketidaktaatan kita di dalam kepada firman Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga kita mengalami hal-hal yang seharusnya tidak terjadi dalam hidup kita. Poin yang kedua, Bapak Ibu, mengembangkan iman yang kuat. Melalui apa iman kita menjadi kuat, Bapak Ibu? Mengalami pengalaman yang kita alami, ujian yang kita lewati, dan pergumulan yang pernah kita alami, Bapak Ibu. Ya. Setiap dari kita, saya percaya, pasti pernah mengalami yang namanya badai dalam hidup. Yang belum pernah mengalami badai dalam hidup, boleh angkat tangannya dong. Kalau saya sudah pernah, Bapak Ibu, dan saya sudah melewatinya. Saya percaya banyak kesaksian yang luar biasa di mana Tuhan berkaya dalam hidup saudara, membawa kita keluar dari badai kehidupan. Amin. Itulah salah satu alasan seberapa kuat ombak dan badai permasalahan yang datang kepada kita. Tuhan yang akan menjadikan kita kuat. Amin. Dan berjalan di atas badai. Kalau menurut Bapak Gembala, bukan hanya berjalan, tapi menari dan berlari di atas badai. Amin. Haleluya, karena Tuhan Yesus senantiasa beserta kita. Biarlah melalui setiap ombak dan setiap badai tantangan dalam hidup kita, Bapak Ibu, menjadikan kita pribadi yang memiliki iman yang kuat, pondasi yang kokoh, ya. Karena kita menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar atau pondasi iman kita yang kokoh. Bapak Ibu, mengikuti Yesus tidak berarti badai tidak akan datang, ya. Tidak berarti tidak akan tantangan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bahkan kami di sini yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, apakah tidak ada tantangan hidup? Tidak ada badai dalam hidup kami? Ada, Bapak Ibu. Tapi kami sudah melewatinya. Betul Pak Faria? Betul Pak Kaleb? Kami sudah melewatinya, Bapak Ibu. Menjadi pelayan Tuhan tidak berarti bebas dari masalah, Bapak Ibu. Ya. Bebas dari tantangan hidup, bebas dari badai kehidupan. Ada, Bapak Ibu, semuanya pasti ada. Bersama Yesus, badai itu tidak akan mampu merobohkan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena kita memiliki dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Amin. Setiap doa, setiap langkah iman, semuanya punya iman di sini. Haleluya. Dan setiap ketaatan adalah cara kita menaruh hidup di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Sama seperti menara pasir di atas batu yang tetap bertahan
Ya. Hidup kita akan kuat ketika berakar dalam Kristus. Amin. Nah, ini pesan penutup Bapak Ibu. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Ketika hujan turun dan banjir datang dan angin bertiup, semuanya melanda rumah itu. Perhatikan Bapak Ibu. Namun rumah itu tidaklah runtuh, sebab didirikan di atas dasar batu karang. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, namun tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang bodoh, yang telah membangun rumahnya di atas pasir. Ketika hujan turun dan banjir datang, angin bertiup, dan semuanya melanda rumah itu, runtuhlah ia, dan kehancurannya itu sangatlah hebat. Haleluya. Bapak Ibu, jadilah pribadi yang bijaksana, jangan menjadi pribadi yang bodoh. Jadilah pribadi yang bijaksana sehingga ketika badai persoalan hidup melanda, kita tetap berdiri kokoh. Amin. Karena Yesus ada dasar pondasi yang kokoh. Dia batu karang yang kokoh. Amin. Haleluya.